Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Reski Wahyuni dengan NIM 1057 2112 34 dan 20 akan menjelaskan materi tentang penetapan harga transfer beserta contohnya pada perusahaan. Yang pertama, pengertian harga transfer. Dalam dunia ekonomi terdapat istilah harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang atau jasa yang diberikan pada satu divisi ke divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Harga transfer dapat didefinisikan arti luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar dua pusat laba atau lebih. Untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi, maka dalam suatu perusahaan ini digunakan divisi harga transfer dalam arti sempit. Selanjutnya, tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Adapun tujuan penetapan harga transfer itu sendiri adalah untuk yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan, berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Dan yang terakhir, tetap terjaga otonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Secara umum, harga transfer dapat ditentukan dengan menggunakan metode-metode. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar. Yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi. Dan yang keempat, penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase. Selanjutnya, karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer atau berdasarkan nilai barang atau jasa yang ditransfer, merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Yang kedua, bagian divisi penjual. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan atau unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diversifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Selanjutnya, cara kerja harga transfer. Harga transfer ini berlaku untuk transaksi lokal atau transaksi antar negara, dengan catatan masih berada di dalam satu perusahaan yang sama. Nilai transfer pricing ini akan sangat bergantung dari harga pasar yang sedang berlaku untuk produk ataupun jasa tersebut. Harga transfer tidak hanya berlaku untuk barang yang memiliki bentuk atau wujud saja, tetapi juga untuk jasa seperti properti intelektual. Beberapa hal yang masuk dalam properti intelektual adalah riset, hak paten, dan juga royalti. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan transfer pricing adalah perusahaan Nestle. Nestle adalah sebuah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle.
Nestle mulai tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia secara turun-temurun hingga sekarang. Perusahaan Nestle tersebar di seluruh mancanegara. Nestle berkomitmen untuk tetap mengembangkan produk-produk melalui inovasi dan renovasi demi memuaskan kebutuhan konsumennya di seluruh dunia. Nestle adalah bentuk usaha joint venture. Dengan menggunakan bentuk usaha ini, Nestle mempunyai keuntungan, yaitu perusahaan dapat mengambil manfaat dari mitra loyalnya mengenai pengetahuan tentang kondisi persaingan, budaya, bahasa, sistem politik, dan sistem bisnis di negara di mana perusahaan akan didirikan. Ketika perkembangan biaya dan risiko pembukaan pasar luar negeri tinggi, suatu perusahaan dapat mengambil keuntungan dengan cara berbagi biaya dan atau risiko ini dengan mitra lokal, sehingga Nestle dapat berkembang dengan cepat dan terjalin hubungan yang kuat. Kita bisa ambil produk Denko dan Milo sebagai contoh produk yang menerapkan transfer pricing pada perusahaan Nestle. Pada dasarnya, produk Denko sebagai bagian dari salah satu produk Nestle merupakan produk jadi yang bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Namun, bagi produk Milo, Denko merupakan produk setengah jadi. Milo membeli susu Denko sebagai bahan tambahan produknya. Perusahaan Nestle melakukan transfer pricing atau harga transfer, yaitu bertujuan untuk meningkatkan laba pusat sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam siklus laporan keuangan perusahaan Nestle. Konsep transfer pricing lebih mementingkan kepentingan perusahaan internal dibandingkan dengan kepentingan perusahaan eksternal sesuai dengan tujuannya, yaitu ingin meningkatkan laba pusat. Alasan lain perusahaan Nestle melakukan transfer pricing adalah untuk menekan biaya, baik itu biaya perolehan produk maupun beban pajak. Dengan melakukan transfer pricing, harga yang diperoleh untuk pembeli suatu produk dalam suatu perusahaan induk lebih murah dibandingkan dengan pembelian produk dari perusahaan lain. Perusahaan yang dipecah-pecah menjadi suatu grup seperti perusahaan Nestle dapat merekayasa laba sehingga dapat meminimalkan pajak dan memaksimalkan keuntungan, sedangkan perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya.